Wahai Muslim-Muslim, sadarlah bahwa Tuhan kalian sendiri adalah Tuhan yang serba komplain. Kenapa dia mengomplain? Coba kita lihat daripada pembagian-pembagian ini. Nah, di mana di sini dia komplain? Kenapa Tuhan kalian, wahai Muslim-Muslim, ragu ya? Nggak bisa seperti Tuhan kami yang memiliki anak laki-laki. Di sini sehingga di dalam An-Najm ayat 19:22-122, di sini Tuhan kalian yang Muslim menuntut kenapa bagi Tuhan kalian cuma diberikan anak perempuan. Nah, coba kita baca bagaimana pendapatnya. Bahwa Allah menginginkan anak laki-laki bukan anak perempuan seperti ditulis An-Najm 53:19-22. Yang berbunyi, Afara'aitumul Latta wal Uzza wa Manatu Salisul Ukhra. Di mana di sini? Artinya, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza? Ingat ayat-ayatnya ya. Dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas kamu yang laki-laki untuknya perempuan? Nah, kami yang Kristen belum pernah mendapati Tuhan yang sekomplain ini. Di mana setelah melihat sosok Tuhan kami yaitu Yesus Kristus merupakan anak Allah yang tunggal dan putra. Di sini Allahnya kalian merajuk. Di sini Allahnya kalian marah-marah. Di mana Allahnya kalian ini membutuhkan seseorang anak perempuan. Ketika dibagikan anak perempuan, enggak mau dia. Dia maunya anak laki-laki. Lah, hebat kali Tuhan kami. Hebat sekali Sang Bapa di surga, karena memiliki seorang anak laki-laki. Lalu kenapa Allah kalian, wahai orang Muslim, justru komplain karena tidak diberikan anak laki-laki? Lalu, ketika di dalam penyembahan Lata, Uzza, dan Manat, dia komplain ketika hamba-hambanya, ketika orang-orang yang menyembah berhala kasih dia anak perempuan, di mana buktinya Muslim kalian gak akan pernah bisa kabur. Karena di ayat 22-nya dikatakan, yang demikian itu tentulah satu pembagian yang tak adil. Mau lari ke mana kalian, wahai orang Muslim? Jelas-jelas di sini disebutkan Allah kalian komplain. Selamat datang di kebenaran, wahai Muslim. Allah kalian komplain ketika dikasih anak perempuan. Sehingga mau. Saya maunya anak laki-laki. Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang adil. Nah, di mana di dalam buku Kristen pasti katakan, belum pernah saya dengar ada dewa ataupun sesembahan yang komplain seperti ini. Pertama, Allah berkata bahwa hal itu tidak adil baginya untuk memiliki anak perempuan. Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat, bukan anak laki-laki. Kedua, tidak adil kalau orang Arab mendapatkan anak laki-laki. Untuk kamu yang laki-laki dan untukku anak perempuan itu tidak adil. Allah komplain ternyata saudara. Sementara Allah sendiri mendapatkan anak-anak perempuan. Pikirkan sebentar, bukankah Allah pencipta? Kok ia tak bisa memberikan dirinya sendiri anak laki-laki? Quran Surah Al-An'am ayat 6:101 menjelaskan mengapa. Nah, Badi'us samawati wal arda wa anna yakunu lahu waladun wa lam takunu lahu sahibatun wa khalaqa kullu syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Disebutkan dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri lo? Allah kalian jomblo ternyata. Lalu pasti kasih oleh hambanya itu anak perempuan. Kenapa nggak terima aja udah nggak punya istri? Tapi dikasih anak malah komplain. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Selamat datang di kebenaran, wahai Muslim. Adakah Muslim yang dapat menjawab ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama Almantiki Reaction. Nah, teman-teman, dari situlah Kristen-Kristen mendapat segala fitnahan terhadap Islam. Dari buku yang dikarang oleh Christian Prince, ya,
yang itu adalah orang luar negeri, yang lalu buku-bukunya itu ditranslate menjadi bahasa Indonesia demi memurtadkan orang-orang Indonesia, demi adanya prosesi-prosesi fitnah terhadap Al-Quran. Lalu di dalam ayat tersebut kita dapat melihat ya bahwa di situ framingannya teman-teman seperti video yang saya coba praktekkan ya, menjadi close player mereka. Andaikan mereka bertanya, pasti mereka akan bertanya dengan seperti hal demikian. Mengatakan bahwa Allah itu Maha Pencipta ya, Tuhan kita Maha Pencipta. Kenapa dia komplain ketika dia tidak punya istri? Loh, kenapa dia komplain saat dia tidak punya anak? Kalau dia memang menciptakan, ngapain komplain? Tinggal dia ciptain sendiri seperti Tuhan kami. Di mana Bapa kami di surga memerintahkan anaknya, mengutus anaknya yang tunggal, yang putra untuk hadir ke muka bumi ini. Kenapa? Allah kalian tidak mampu. Lalu bagaimana cara kita menjawab, wahai orang yang muslim? Ketika kita disuguhkan dengan An-Najm yang seperti itu bunyinya. Sangat mudah dan sangat gampang. Simak penjabarannya di Al-Mantiki Reaction. Nah, dan seperti biasa teman-teman ya, mereka itu baca yang mereka mau aja. Mereka kurang baca apa yang mereka tidak mau. Di mana disebutkan di dalam An-Najm ayat 23, mereka cuma baca sampai ayat 22 doang. Di mana di dalam ayat 20 berapa ini? 23 disebutkan in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu lain, ingat itu lain. Berarti ada pengisyarahan bahwa setiap yang terjadi di belakang itu tidak lain sama seperti kita berbicara dengan orang nih. Yang kalian sangka selama ini itu semua kan ada kata-kata kita. Nah, kata-kata kita yang seperti itu untuk menunjukkan apa? Bantahan terhadap apa yang pernah kita diksikan di belakang. Nah, ini bantahannya. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan. Nah, ini bantahan semuanya setelah apapun yang terjadi di belakang. Di mana ayat di belakang merupakan khabari ataupun sistem mekanisme diksi ataupun cerita menceritakan bahwa mereka dulu menciptakan patung-patung, menciptakan berhala-berhala, padahal berhala tersebut tidak punya mulut dan bahkan kekuatan di balik mulutnya untuk menakan dirinya Tuhan. Ya, sama seperti Tuhannya kalian. Tidak pernah satu diksi pun Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tidak ada satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu kemudian karena anak dan bapak-bapak mereka ingin menuhankan Yesus, maka keluarlah ayat-ayat dalam bentuk Yesus itu harus dituhankan dan didewakan. Mana contoh? Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia sebagai seseorang yang lahir di negeri Daud menjadi juru selamat dan Tuhan. Lalu ada secara hawa nafsu mereka ingin meng-create. Kalau dulu kan patung di-create jadi Tuhan. Sekarang manusia di-create jadi Tuhan. Maka tak heran ketika dalil-dalil bermunculan tentang hari ini telah datang kepada kita Tuhan dan juru selamat di negeri Daud. Nah,
Yesus tidak pernah berkata seperti hal demikian. Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia adalah Tuhan yang lahir di negeri Daud. Makanya di dalam Al-Quran Yesus berdoa, Salamun alayya yawma wulidtu. Ya Allah, sejahterakan namaku yang mereka fitnah dalam kelahiranku. Aku menyetarakan diri dengan dirimu. Nah, lalu ayat-ayat yang mereka bawa. Nah, ini. Kita buka ayat-ayatnya. Nah, pertama, Allah memperingati kepada orang yang meng-create berhala, meng-create patung-patung, untuk menjadikan patung-patung itu sesembahan mengikuti hawa nafsunya, padahal tidak satu pun Allah perintahkan mereka untuk menyembah hal tersebut. Sama seperti Yesus yang seorang manusia di-create layaknya berhala, tidak ngomong Tuhan, tapi ada ayat-ayat yang menyematkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Bapa, firman adalah Bapa itu sendiri. Ataupun kalau sesuai penjabaran daripada bapak-bapak gereja, mereka mengatakan apa? Logos itu wujud idea kecerdasan Bapa. Lalu kecerdasan Bapa di-create jadi seorang manusia dan menebus dosa umat manusia dan menyampaikan firman. Sekarang kalau kita meninjau, kecerdasan itu tidak mengkhianati perilaku. Ingat, kalau kita berpikir mau makan, maka yang kita lakukan adalah makan. Bukan saat kita berpikir makan, kita justru mancing. Itu namanya tidak nyambung. Bukankah di dalam perjanjian lama, di mana situ Tuhan membicarakan bagaimana ciri-cirinya sendiri? Tuhan itu mengatakan dirinya bukan anak manusia dan bukan juga manusia. Lalu kecerdasan itu diwujudkan menjadi manusia dan juga anak manusia. Mana yang namanya kecerdasan sesuai dengan realita? Bukankah ini kecerdasan yang diwujudkan justru mengkhianati omongannya sendiri? Maka benar apa kata An-Najm 23 bahwa mereka meng-create berhala mereka sendiri, bahkan mereka melakukan fatwa-fatwa mereka sendiri, mereka melakukan dalil istidlal ataupun mengeluarkan dalil-dalil seputar bahwa hal itu bisa disembahkan, sekalipun Yesus tidak pernah berbicara bahwa dia adalah Tuhan. Namun karena anggapan orang, namun karena anggapan penulis, namun karena anggapan bapak-bapak gereja, sehingga menobatkan Yesus sebagai Tuhan, lalu dikeluarkanlah dalil-dalil seputar Yesus itu adalah Tuhan. Yesus membicarakan hidup yang kekal itu, yaitu mengenal hanya satu-satunya Bapa. Satu-satunya itu tidak ada duanya, apalagi ada tiganya. Lalu dalam rapat konsili Kalsedon diputuskan pemahaman Tritunggal bahwa ada satu yang terbagi, yang dikatakan bahwa Yesus wujud logos, akan tetapi dalam implementasi justru tidak ada kesesuaian di antara Yesus dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Siapapun yang melihat Tuhan bakal binasa. Lalu orang melihat Yesus tidak binasa. Tuhan mengkhianati lagi logosnya sendiri. Lalu disebutkan lagi bahwa Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu yang terjadi di perjanjian baru bahwa Tuhan mengkhianati perjanjiannya sendiri. Bahwa Tuhan itu bukan manusia dan juga anak manusia. Perjanjian baru Tuhan manusia dan anak manusia. Mengkhianati perkataannya sendiri. Lalu disebutkan. Dalam Yesaya disebutkan bahwa ini adalah perjanjian baru terhadap kalian Bani Israel. Bahwa kitab sebelum munculnya perjanjian baru, ini perjanjian baru buat kalian Bani Israel. Wahai Yahudi, ini perjanjian baru. Lalu dengan hebatnya dan begitu kejinya, keluarlah ayat-ayat. Keluarlah Injil-Injil versi mereka dengan menobatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan menobatkan Yesus sebagai Tuhan mereka, dan menobatkan perjanjian baru yang udah ditetapkan oleh Tuhan terhadap Bani Israel sebagai perjanjian lama. Padahal Tuhan telah memberitakan sendiri bahwa ini perjanjian baru kepada kalian wahai Bani Israel. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu saat kita mencoba menjelaskan,
Dalam An-Najm 18. Di sini bukankah Tuhan memperingati apa yang diperingatkan oleh Tuhan? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, di mana kepada orang yang menyembah berhala ataupun mengcreate berhala dalam bentuk patung ataupun dalam bentuk manusia, yaitu kepada kalian, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Bukankah mata kalian itu bagus? Bukankah pendengaran kalian itu bagus? Bukankah kalian dapat bereksperience di dalam dunia ini dengan segala kekuasaan yang pernah diciptakan Tuhan? Lalu tidak pantaslah akal kalian di dalam kewarasan kalian, yaitu mengkhianati Tuhan sendiri dengan memfitnah Tuhan sesuai hawa nafsu daripada bapak-bapak kalian dan sesuai daripada hawa nafsu kalian sendiri, yaitu dengan adanya tulisan bahwa Tuhan adalah manusia. Bukankah kalian dapat membedakan di antara manusia dan lembu? Kalian bisa membedakan lembu dengan asbak, asbak dengan sungai, sungai dengan laut. Tapi kenapa dengan Tuhan kalian tidak mampu membedakan? Bukankah kekuasaannya di balik akal kalian sudah cukup memperingati kalian bahwa ada Tuhan yang memang dikonsekuensikan oleh akal bahwa itu Tuhan yang benar, yang tidak serupa dengan apapun. Lalu kalian dengan bebalnya mengkhianati hal tersebut. Bahkan di era Lata, Uzza, dan Manat, mereka menolak pernyataan Nabi. Jadi wajar di era sekarang mereka menolak perkataan kita bahwa ada Tuhan yang tidak patut baginya mempunyai anak. Makana lillahi ayat taqidha min walad subhanah. Dalam Al-Maryam disebutkan, tidak patut bagi Allah itu untuk mempunyai anak. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa harus ada perwakilan dan itu anaknya sendiri, semuanya bakal terjalankan, semuanya bakal terciptakan. Maka konsekuensi hebat daripada Tuhan, yaitu menciptakan langit dan bumi dengan segala keesaan dan keagungannya, tanpa harus membelah diri, tanpa harus jadi apapun. Itulah hebatnya Tuhan. Lalu peringatan kepada mereka, Afra'aitumul Lata wal Uzza, apakah patut kamu hai orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza sebagai Tuhan? Sama seperti Tuhan menceritakan, wahai manusia, apakah patut kalian menjadikan manusia sebagai Tuhan? Menjadikan Yesus Kristus yang memberitahukan kebenaran kepada kalian agar tapi kalian ragu-ragukan? Dan menobatkan diri dia sebagai sekutu daripada Tuhan ataupun sederajat dengan Tuhan? Apakah patut itu untuk kalian lakukan? Dan kekejian di balik kekuasaan yang pernah Allah munculkan di depan mata dan pendengaran dan panca indera kalian, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, apakah patut? Di mana di era-era awal kita melihat pagan-pagan Quraisy ini mendirikan patung dengan begitu besarnya, mereka sembahkan, dan mereka tahu mereka bisa menghancurkan, dan mereka sendiri tahu dalam akalnya bahwa ini hanya ciptaan aku belaka, mau kuhancurkan maka tidak ada kuasa daripada Lata, Uzza, dan Manat ini untuk kemudian patut untuk aku sembahkan. Aku bisa menghancurkannya. Lalu kenapa aku sembah? Lalu kebebalan daripada orang yang menciptakan patung dijadikan Tuhan, mereka tetap bebal dan mengkhianati apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu pantas kita yang muslim memberitahukan kebenaran terhadap mereka. Apakah patut seorang manusia untuk disembahkan? Lalu ada penolakan dan gejolak daripada mereka. Dan Manat yang ketiga, yang kemudian kalian katakan itu sebagai anak perempuan Allah. Ingat, mereka menciptakan Manat, di mana Manat dalam konsekuensi mereka, otak mereka nih, Manat saya nggak pernah ngomong aku adalah anak putra Allah, nggak ada. Nggak pernah ngomong aku anak perempuannya Allah, enggak. Lalu ini adalah peringatan keras daripada Rasulullah kepada mereka. Lalu apakah pantas kalian menjadikan Manat itu sebagai anak perempuan Allah? Artinya di sini bukan memberitahukan bahwa ada anak perempuan daripada Allah, tapi bukan Manat, bukan. Bahwa ini adalah pengujian terhadap kalian. Apakah kalian akan berpikir bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan yang berkeluarga, yang punya opung, yang punya eyang, yang punya sepupu dan punya keluarga, yang punya ibu, ya, yang harus dia berbakti kepada ibu? Sama seperti misalnya kita tanya Yesus ketemu ibunya, siapa yang salaman, siapa yang salim, siapa yang cium tangan? Untuk menunjukkan apakah pantas kalian nobatkan Tuhan itu punya silsilah keluarga,
punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya opung, punya eyang. Apakah pantas di dalam akal kalian menobatkan Tuhan punya opung, punya eyang? Itu dikatakan. Nah, terus dikatakan, apakah patut kamu anak laki-laki, ya? Apakah patut kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Itu dikatakan oleh Allah gini, bahwa mereka membuat 3 patung, Lata, Uzza, dan Manat. Mereka menobatkan Lata dan Uzza sebagai putra Allah. Ya, siapa yang punya putra Allah nih? Patung pagan Quraisy punya anak Allah juga nih. Nah, itu dinobatkan laki-laki. Dan mereka menobatkan anak perempuan terhadap Manat. Dan itu miliknya Allah katanya. Miliknya Allah katanya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ini adalah alakum. Ya. Menunjukkan ini adalah yang namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang gak butuh jawaban tapi untuk penegasan. Seperti kita mengatakan kepada teman, apakah kamu mengira menyontek itu bagus? Apakah kita bertanya? Bukan, menyadarkan dia. Di sini menyadarkan, apakah kamu patut menciptakan sesuai dalam An-Najm ayat 23 tadi, bahwa menuruti hawa nafsu bapak-bapakmu, menuruti hawa nafsu penulis-penulismu, menuruti hawa nafsu pencetus-pencetus daripada dewa-dewa sesat ini, dan menobatkan Tuhan itu punya anak baik laki-laki ataupun perempuan, apakah patut? Itu akan dipertanyakan. Di mana Imam Ibnu Katsir menerangkan apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya mengecam orang-orang musyrik karena mereka menyembah berhala dan sekutu-sekutu. Mereka membuat rumah-rumah untuk berhala itu sebagai tandingan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata adalah batu besar yang berwarna putih yang dipahat merupakan rumah yang di Taif yang merupakan kain kelambu dan para pelayan. Di sekitarnya terdapat halaman yang disucikan oleh penduduk Taif. Bahwa setelah Nabi Ibrahim datang kepada Namrud, setelah penyembahan terhadap dewa-dewa tersebut, Nabi Ibrahim menyadarkan kepala kalian. Ketika kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan segala berhala tersebut, Nabi Ibrahim mengambil kapak dan memberikan kapak tersebut kepada berhala yang paling besar. Ketika Namrud datang kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan segala berhala yang ada di sini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Loh, kok tanya saya? Coba lihat kapaknya ada di mana." Lalu Namrud marah. Namrud mengatakan, "Lalu bagaimana mungkin ini patung bisa pakai kapak dan menghancurkan yang lainnya?" Di situ otak mereka aktif. Sama seperti kita berkatakan kepada Kristen. Lalu bagaimana kalian akan mempercayakan Tuhan yang tidak konsekuensi dengan logosnya sendiri, yang tidak konsekuensi dengan firmannya sendiri? Dikatakan Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu kalian menyembahkan segala sesuatu yang manusia dan juga anak manusia. Lalu bagaimana kalian mengatakan Tuhan itu Alfa dan Omega, tidak ada awal dan tidak ada akhir pada kelahirannya, sedangkan Yesus sendiri berawal dan berakhir. Bukankah dia dilahirkan? Benar. Bukankah juga dia dimatikan? Benar. Bukankah di dalam silsilahnya dia memiliki opung-opung dan eyang-eyang? Benar. Lalu apakah yang patut bagi seorang Yesus ini untuk disembahkan? Melainkan dia hanyalah utusan Tuhan, sama seperti Musa membicarakan Tuhan yang satu. Begitulah teman-teman. Lalu siapa Lata dan Uzza tersebut teman-teman? Oke, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang firmannya. Tentang firman ini ya. Al-Lata dan Uzza bahwa di masa jahiliyah adalah seorang laki-laki yang pekerjaannya mengelilingi sawik untuk makanan para jamaah haji. Ibnu Jarir berkata bahwa demikian juga Uzza dari kata Al-Aziz, bahwa pada mulanya merupakan sebuah pohon yang dibuatkan bangunan dan diberi kain kelambu di Nakhlah, yaitu di antara Mekah dan Taif. Dahulu orang-orang Quraisy mengagungkan bangunan itu sebagaimana yang dikatakan Abu Sufyan saat perang Uhud. Kami mempunyai Uzza, sedangkan kalian tidak mempunyai Uzza. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, katakanlah Allah adalah pelindung kami, tidak ada pelindung lain, bahkan Uzza kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yaitu apakah kalian menganggap bahwa Allah memiliki anak dan kalian menganggap bahwa itu adalah anak perempuan?
Sedangkan kalian yang memilih untuk diri kalian sendiri anak laki-laki, seandainya kalian berbagi dengan sesama kalian dengan cara pembagian seperti ini, sungguh pembagian tersebut adalah pembagian yang tidak adil, yaitu jujur dan batil, tidak jujur dan batil. Lalu bagaimana bisa kalian berbagi dengan Tuhan kalian dengan pembagian ini? Yang sekiranya hal ini dilakukan di antara kalian, ini merupakan yang tidak adil. Lalu kemudian Allah di dalam ayat 23 kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya membantah kedustaan dan kebohongan mereka berbuat kekafiran, seperti menyembah berhala menjadikannya sebagai Tuhan. Tidak lain hanyalah nama-nama kamu dan bapak-bapak kamu untuk mengada-adakannya daripada hawa nafsu tersebut. Nah, jadi teman-teman, daripada ayat surat An-Najm 22, tilkal izakismatu didza, yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Kenapa menjadi tidak adil? Apakah ayat ini berbicara tentang komplainnya Tuhan, kok aku dikasih ayat anak cewek ini? Kenapa tuh Tuhan kok dikasih anak cewek, kok nggak dikasih anak cowok? Padahal Tuhannya mau anak cowok. Wah, kesalahan besar. Bukankah Nabi dalam firman yang menerangkan ayat ini mengatakan apa? Di antara kalian, ini pembagian ini dari mana sehingga kalian tahu bahwa Tuhan menginginkan hal yang seperti ini? Ya. Bahwa Allah Ta'ala sendiri di ayat 23 menjawab, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Jadi di dalam ayat ini yang gagal dibaca oleh Christian Prince, karena memang hanya mau memfitnah Islam atau memang hatinya tertutup oleh kebenaran, lalu apa yang dia sematkan? Dia sematkan bahwa Rasulullah mengatakan seperti ini. Ini kalau di antara kalian aja, kalian akan bertengkar. Karena di masa jahiliyah kan mengagungkan anak laki-laki ya teman-teman ya. Lalu saat di antara kalian aja, jangan ke Tuhan nih, di antara kalian aja. Di antara kalian aja, kalau si A dapat anak cewek dan kalian dapat anak cowok, itu adil nggak? Sekarang Tuhan nggak pernah perintahkan. Dari mana kalian tahu ideologi Tuhan butuh anak? Dari mana kalian tahu ideologi bahwa Tuhan butuh anak? Sehingga dengan hawa nafsu, bahwa di sini Rasulullah mempertontonkan kepada mereka, ini tidak lain hanya hawa nafsu kalian yang ingin menyembahkan patung tersebut. Buktinya apa? Pembagian yang kalian lakukan karena hawa nafsu kalian. Dari mana kalian tahu Tuhan butuh ini? Karena ayat 23 menjawab itu. Kecuali ayat 23 tidak menerangkan itu. Bahwa ini tidak lain, sama seperti kita klarifikasi ngomong, itu semua yang dikatakan kemarin, itu klarifikasinya. Bahwa Tuhan nggak pernah perintahkan ini. Lalu kalian dari mana tahu pembagiannya ini? Bahwa Tuhan butuh anak cewek, nggak butuh anak cowok. Sehingga anak cowok kalian ambil, anak ceweknya kalian kasih ke Tuhan. Itu kalian tahu dari mana? Bukankah ini sebuah kelucuan? Yang seharusnya otak kalian sendiri mencerna hal yang seperti ini. Bahwa tidak ada kepatutan bagi Allah Ta'ala itu punya anak. Lalu bagaimana kalian patut membagikan anak perempuan terhadap Tuhan? Sedangkan di antara kalian sendiri kalau dikasih anak cewek, kalian enggak mau. Lalu kalian tahu dari mana Tuhan butuh ini semua? Kalian tahu dari mana? Itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Karena di situ menggunakan istifham ingkari. Ayat pertanyaan yang berbentuk penyadaran ataupun kecaman. Agar mereka itu membuka pikirannya. Sama juga kita mengatakan kepada Kristen. Ya, pada mulanya firman bersama Bapa, firman adalah Bapa itu sendiri. Dari mana kalian tahu Tuhan ngomong kayak gitu? Yesus tidak pernah ngomong itu. Bukankah itu hanya kesaksian Yohanes? Ya, bukankah itu adalah tangan jahil sesuai hawa nafsunya yang Tuhan tidak konfirmasi sendiri? Sama kita bertanya kepada orang Kristen, bukan kita tanya apa itu Tritunggal. Coba kita tanya kepada mereka, kenapa Tuhan harus bertritunggal? Oh, karena ingin memperkenalkan diri. Umat Islam, umat Yahudi tanpa diperkenalkan diri dalam bentuk apapun,
Semua paham Tuhannya yang mana. Bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak bisa serupa dengan apapun. Karena berhasil membedakan daripada setiap makhluk dan segala kekuasaan Tuhan terhadap penciptaan makhluk. Di situ akan timbul konsekuensi berpikir terhadap pikiran bahwa ada Tuhan yang berbeda dengan makhluk. Lalu apa berbeda kalian dengan An-Najm ayat 23? Bahwa kalian bapak-bapak dan anak-anak kalian sendiri yang mencetuskan Tuhan-Tuhan versi akal kalian sendiri. Tuhan udah bilang dia bukan anak manusia, bukan manusia. Kalian mencetuskan dalam akal kalian Tuhan harus manusia dan anak manusia. Lalu apa beda Yesus Kristus dengan Lat, Uzza dan Manat yang disebutkan Al-Quran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, di mana kalian nobatkan sendiri, kalian kultuskan sendiri bahwa itu adalah Tuhan, sekalipun dia tidak pernah ngomong Tuhan, sekalipun Tuhan tidak memerintahkan untuk menyembah hal-hal seperti demikian. Ya. Lalu misalnya kita melihat ya, dalam satu firman, bentar saya buka dulu firmannya di mana ya. Mana tadi? Ada saya screenshot satu firman ya. Biar mereka lihat sendiri. Biar mereka sendiri lihat firman tersebut. Nah, ini dia. Oke. Bukankah di Bible kalian disematkan? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah saja. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat, jangan ada padamu ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Kalian menobatkan Yesus sebagai Allah, Roh Kudus juga Allah, Bapa juga Allah. Tadi katanya, namun bagi kalian hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dengan jelas disebutkan. Maka benarlah An-Najm 23. An-Najm 23 bahwa itu adalah hawa nafsu saat kemudian ingin menuhankan, maka kalian keluarkan dalil-dalil agar hal itu bisa disembahkan. Padahal Tuhan tidak memberitahukan. Kalau kita bertanya kenapa Tuhan harus bertritunggal? Gimana cara kalian jawab? Dari mana kalian tahu otak Tuhan mau bertritunggal? Kalau bukan itu hanya sebuah tulisan yang membatasi pikiran Tuhan, yang kalian mau Tuhan itu seperti otak kalian. Seperti otak bapak-bapak kalian. Seperti otak pencetus-pencetus kalian. Dari mana tahu? Padahal dalam keagungan Tuhan cukup satu. Tuhan menurunkan hambanya, diilhamkan tentang dirinya, tentang firman apa yang harus dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Kami semua yang Islam paham ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang berbeda dengan makhluknya. Lalu kalian apa? Di era awal Lata, Uzza dan Hubal di-create, dibentuk patung jadi Tuhan. Sekarang di-create manusia dibentuk jadi Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, kita telah menjawab ya semua yang difitnahkan di dalam buku Christian Prince, dan itulah episode pertamanya. Kita buka untuk buku Christian Prince ini, akan kita jawabkan semuanya. Di mana dia mengarang buku yang namanya Allahu Khairul Makir, bahwa Allah itu pembuat tipu daya. Oke, siap. Kalau kalian ingin memunculkan polemik di dalam Al-Quran, maka siaplah. Saya munculkan setiap polemik dalam kitab kalian. Jadi bersiaplah. Terima kasih banyak, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi itu tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan.